Mau tahu sejatinya ilmu pikiran bawah sadar yang bisa membuat kamu kaya dan bisa membuka kesadaran kamu? Ternyata untuk menjadi kaya itu mudah banget. Nyesel banget kamu kalau nggak nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel pemberdaya diri, channel motivasi, channel yang selalu memberikan edukasi atau pembelajaran tentang hukum tarik menarik atau rahasia keajaiban doa. Sebelum kita mulai, saya mau informasikan ke seluruh teman-teman, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, bagi kalian yang memang ada kendala untuk mengikuti sekolah loa, kendalanya ada di biaya, tenang saja. Saya sudah siapkan semuanya di playlist saya untuk kebutuhan kamu. Baik itu tentang magnet uang ataupun magnet cinta. Kamu bisa tonton satu persatu videonya, insya Allah bermanfaat. Jangan salah, semua di channel ini bicara tentang spiritual. Semua di channel ini bicara tentang ilmu daging. Jadi kamu gak bakalan nyesel kalau mau nonton semua video yang ada di playlist yang sudah saya buat. Ada juga terapi, ada juga tentang mental block, luka batin, dan lain-lain. Jadi kamu bisa langsung cek di playlist di channel YouTube ini ya. Ini bukan clickbait, sekali lagi ini bukan clickbait. Jadi kamu bakal nyesel kalau gak nonton video ini sampai selesai. Mungkin kamu punya pertanyaan, sudah berusaha buka usaha semaksimal mungkin, hasilnya juga ya gitu-gitu aja. Tapi kenapa kok ada orang hidupnya biasa aja, rezekinya ngalir aja, malah anteng, malah diem tapi hidupnya bahagia. Kenapa kita yang bergulat, kita yang bekerja keras ya, saya sangat menghindari kata-kata bekerja keras ini, karena akhirnya kita seakan-akan harus keluar urat, keluar keringat gitu ya. Seharusnya tidak. Di mana-mana itu yang benar adalah kerja pintar. Ya, kerja pintar, kerja cerdas, dan lain-lain. Jadi Allah sudah berikan kita pikiran sedemikian rupa luar biasanya, kita harus bisa memaksimalkan itu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pikiran manusia itu dibagi menjadi dua. Pikiran manusia dibagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar hak kendalinya hanya 12%. Sifatnya jangka pendek, dimana di pikiran sadar itu terdapat banyak hal yang sifatnya jangka pendek ya. Orang stres ya, penuh tekanan, kemudian harus bermain di ranah logika dan lain-lain, itu ada di pikiran sadar. Seperti yang saya katakan tadi, kendalinya hanya 12% saudaraku. Jadi gak terlalu, segimanapun kamu berusaha memaksimalkan fungsi dari pikiran sadar, ya tetap aja tidak akan merubah 12% tersebut. Sayangnya ranah doa bukan bermain di pikiran sadar, karena pikiran sadar itu tadi yang saya katakan itu jangka pendek, yang cenderung membuat kita stres. Kalau di gelombang otaknya itu berbahaya banget, berada di gamma dan di beta. Saya sangat sepakat dengan salah satu petuah zaman dulu bahwa hidup itu ternyata harus enjoy. Hidup itu enjoy, jalani, nikmati. Tetapi kalau kita memaksimalkan pikiran sadar, yang gak mungkin kita bisa maksimal banget di pikiran sadar itu, ya malah membuat kita menjadi stres banget. Kalau sudah stres, condong penyakit datang. Kalau sudah stres, kesialan datang. Kalau sudah stres, masalah datang. Kalau sudah stres, uang gak datang. Jadi apesnya ada di situ tuh. Yang cenderung membuat stres adalah tekanan yang berada di pikiran sadar. Nah ini yang sangat menarik nih yang ingin saya bahas, yaitu pikiran bawah sadar. Nah pikiran bawah sadar ini maksimal banget 88%. Bahkan bagi orang-orang yang spiritualitas atau
spiritual lah intinya ya, itu maksimal bisa sampai 90-95%. Di pikiran bawah sadar ini adalah tempat penyimpanan data. Jadi kalau tadi itu mengambil data ya, dan pikiran bawah sadar ini adalah menyimpan data. Nah, bagian ini yang mau saya bahas. Bagian ini yang kalian gak bakalan nyesel kalau nonton sampai selesai. Semua data tersimpannya di pikiran bawah sadar. Kita punya pertanyaan sederhana. Kalau misalkan hari ini kamu dalam hal rezeki sulit, kayaknya sudah bisa dipastiin deh. Belief system di dalam bawah sadarmu yang tersimpan rapi, saking rapinya sampai kamu sendiri tidak paham. Kamu tidak mengerti kalau itu ada. Ada sebuah sistem atau sebuah keyakinan di dalam dirimu, sistem kepercayaan atau keyakinan di dalam dirimu yang benar-benar kamu gak mau akan uang. Justru kamu maunya tuh hidup sederhana, tetapi kata sederhananya lebih identik atau mengarah kepada miskin. Andakah itu? Kalau masih itu dirasa, iya saya dulu sering pernah atau sering mendengar doktrinan seperti itu dari orang-orang terdekat saya, dari orang tua saya misalkan ya, dari guru saya. Memang doktrinan saya seperti itu masih enak saudaraku. Berarti ketahuan, berarti kelihatan. Jadi tahu di mana letak yang harus diperbaiki. Tetapi tidak sedikit sepanjang saya menangani banyak peserta, sepanjang saya sering mendengarkan keluh kesahnya seseorang atau curhatan banyak orang, mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar kalau ternyata di dalam dirinya atau di dalam bawah sadarnya atau di dalam hatinya ada sebuah doktrin, ada sebuah informasi yang mengendap dalam, melekat banget, bahwa dia menolak uang sebenarnya, dia gak mau uang. Disitulah fungsi kita sebagai praktisi hipnoterapi, kawan sharing lah istilahnya, teman sharing. Di situ bisa terbongkar semuanya. Nah, kalau sudah ketahuan, baik contoh yang pertama tadi maupun contoh yang sekarang ini, yang kedua ini, baik dia sadar bahwa dia ternyata punya doktrin negatif, punya doktrin kemiskinan, ataupun dia tidak sadar tapi sudah ketahuan, intinya sudah kelihatan poin masalahnya, barulah kita revisi. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya bisa apa tidak orang miskin menjadi kaya? Bisa banget. Bisa banget. Jangankan kita mau bicara kodrat Allah nih, atau kehendak Allah, bisa banget, mudah banget, kecil bagi Allah. Tetapi bagi hukum pikiran, bagi hukum alam semesta itu sebenarnya juga mudah. Itu sebenarnya juga mudah. Yang terpenting adalah ketika kita berdoa, ketika kita merubah sugesti di dalam bawah sadar, kita butuh satu yang namanya mematahkan logika. Kalau Anda menonton video ini masih menggunakan logika, saya pastikan Anda akan marah mendengarkan saya ngomong. Kemungkinan besar Anda akan mengatakan, "Nih omong kosong apalagi ini." Kalau kamu menggunakan pikiran sadarmu. Tapi kalau kamu menggunakan pikiran bawah sadarmu dan kamu ngosongin gelas, kamu nerima aja sebuah informasi dengan tidak bermaksud untuk mendahului takdirnya Allah atau ketentuannya Allah yang besok kita sama-sama gak tahu, tetapi sebagai bentuk doa atau baik sangkanya saya terhadap kamu. Kalau kamu benerin ngosongin gelas, kemudian kamu membuka kesadaran kamu, oh ternyata iya seperti yang Gus Baraja sampaikan. Jangan-jangan karena memang doktrinan yang saya sadar ataupun tidak sadar, ternyata saya menyimpan sebuah prinsip, yaitu prinsip kemiskinan. Kesederhanaan mungkin tepatnya itu, tapi lebih mengarah, lebih condong, lebih cenderung kepada kemiskinan. Karena sederhana cenderung kaya itu ada. Gitu. Nah pertanyaannya, kita di doktrin sederhana, hidup sederhana itu condongnya kemana? Kayaknya condongnya banyak ke miskin. Nah sehingga membuat kita, ya kalau saya bilang kamu jadi nuduh nih, kita gak bisa memaksimalkan ilmu magnet uang. Saya gak heran kalau ada cacian terhadap saya, yang nonton, yang komen, ini omong kosong, ini hanya ngonten doang, ini gak apa-apa. Gak apa-apa, bagi saya itu sudah jawaban. Isi di otakmu apa saya paham gitu loh. Tetapi kalau misalkan teman-teman ngosongin gelas, toh gak bayar di YouTube, apa susahnya ketika Anda terapkan apa yang saya sampaikan? Jadi poinnya di sini adalah saya mau bicara tentang rahasia keajaiban doa.
Kalau kamu bertujuan untuk mendapatkan keajaiban, maka patahkan logikamu, bahkan hentikan seketika. Karena gak ada ceritanya logika dan keajaiban itu bisa disatukan. Karena ketika ada satu keajaiban, mampu kau logikakan, keajaiban tersebut sudah bukan lagi keajaiban. Sering kali saya mengatakan ini. Nah, tugasnya adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini bagaimana kamu bisa menyelaraskan sefrekuensi. Kamu percaya gak sebenarnya? Tetapi terlepaslah Anda mau percaya ataupun tidak. Saya yakin hari-hari kita ini ribut dengan pikiran kita sendiri, dimana kadang kita secara pikiran di sini punya kemauan keras, tetapi di sini kadang-kadang menolak. Menolaknya melalui apa? Melalui mental block yang kita miliki. Dan mental block itu muncul dari apa? Dari tadi banyaknya data yang tersimpan di bawah sadar. Banyaknya data yang tersimpan di bawah sadar. Ini menjadi masalah, saudaraku. Jadi saya bukan pelit untuk memberikan ilmu, bisa saja. Tetapi kamera saya bisa pecah kalau saya harus menjelaskan panjang kali lebar. Itu kenapa teman-teman kalau misalkan mau ikut sekolah, sok mangga, monggo, gak jadi masalah. Kalaupun misalkan pun tidak, saya berusaha maksimal di YouTube. Pada akhirnya yang akan bertarung adalah psikologis Anda antara pikiran dan hati. Maka saya tidak heran dulu ada satu hal yang disampaikan kepada saya dari para guru. Terlepas ini sebuah kisah nyata ataupun tidak, tetapi itu tidak penting kenyataannya ya. Yang bagi saya adalah sebuah informasi. Kita ini berantem terus setiap harinya dengan pikiran kita. Musuh terberat itu bukan musuh di medan perang. Musuh terberat adalah diri kita sendiri. Artinya kita dibangun oleh prinsip yang seperti apa, sehingga kita hari ini menghadapi zaman yang seperti apa. Saya khawatirnya prinsip yang dulu dibangun di dalam diri kita sangat bertolak belakang dengan zaman yang saat ini kita jalani. Maka tidak sedikit orang hidupnya stres. Tidak sedikit orangnya hidupnya hanya isinya tentang kepanikan. Jadi benahi saudaraku, benahi masa depanmu. Dan sebelum kamu membenahi masa depan kamu, benahi dulu dirimu. Karena masa depan itu ditentukan bagaimana dirimu hari ini. Kamu tahu, gak perlu saya jelaskan panjang kali lebar. Secara prinsip law of attraction atau hukum tarik menarik itu, apapun yang terjadi saat ini adalah hasil dari manifestasimu di masa lalu. Kalau kamu sudah tahu rumusan itu, maka masa depan kamu bisa desain hari ini. Artinya gak usah bicara takdir untuk saat ini, saudaraku. Karena takdir nanti di ujung. Banyak orang menutupi dirinya, alibi dari kemalasannya. Dia mengatakan ya inilah takdir saya. No, belum. Anda belum sampai di takdir yang di ujung. Anda masih sebuah proses menuju takdir. Dan Anda gak tahu sampai kapan dan di mana takdir itu berada. Maka karena kita tidak tahu, jemput takdir positifmu. Banyak orang lagi mengatakan bahwa rezeki kita sudah dicatat di langit katanya. Ya, kalaupun iya saya percaya, saya masih punya pertanyaan. Saya punya pertanyaan sederhana bagi orang yang mengatakan rezeki kita itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz, rezeki kita sudah dicatat di langit. Punya pertanyaan satu, tolong dijawab. Apakah kalian tahu hari ini catatan di Lauh Mahfuz atau di langit itu berapa angkanya? Kita sama-sama nggak tahu. Karena sebab kita tidak tahu, karena semuanya misteri, maka jangan pernah berhenti untuk berikhtiar, berusaha, bergerak. Action. Apapun yang kita pikirkan akan keluar menjadi sebuah perkataan, dan apapun yang kita katakan akan keluar menjadi sebuah tindakan, dan tindakan yang kita lakukan secara berulang akan menjadi habit bagi kita atau kebiasaan, dan setiap kebiasaan itu akan membentuk sebuah karakter. Jadilah seorang Gus Baraja dan jadilah nasibku hari ini. Tetapi di ujung 10-20 tahun yang lalu saya tidak pernah berpikir saya akan jadi seperti ini. Mungkin dulu saya pernah berpikir bahwa saya senang untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Tetapi tidak harus menjadi seorang seperti saya hari ini kalau menyampaikan kebaikan. Artinya ini takdirku yang sekarang, yang sudah saya desain di masa lalu, kemudian Allah izinkan saya sampai sekarang. Pertanyaan saya sederhana buat kamu sebagai motivasi dan sebagai pembakar semangatmu.
seperti apa desain masa depanmu? Maka desainlah sekarang, fikirkanlah sekarang, berproseslah sekarang. Dan insya Allah kalau kamu punya pikiran yang sama seperti apa yang saya pikirkan, kamu sukses. Insya Allah kamu sukses. Setidaknya kalaupun tidak sukses banyak uang, kamu hidup bahagia seperti saya hari ini. Saya pernah melewati masa susahmu. Saya pernah melewati masa susah yang saat ini Anda rasakan. Saya bisa, berarti Anda bisa. Saya dan Anda tidak ada bedanya. Maka jangan dibeda-bedakan. Saya dengan Anda tidak pernah merasa beda. Jadi Anda jangan membeda-bedakan. Kalau saya bisa bicara pada kamera hari ini dan menyampaikan motivasi kepada Anda, mestinya Anda bisa seperti saya. Setidaknya seperti saya. Alangkah baiknya lebih daripada saya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaif Filallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.